Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini gue buat konten ini hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ya. Di konten kali ini, gue akan berbagi bagaimana sih kita penghobi koi bisa menghasilkan uang ataupun bisa menghasilkan ikan koi baru tanpa keluar uang. Nah, gue akan share pengalaman gue di konten kali ini. Jadi, punya hobi koi itu nggak melulu kata orang, nggak bisa ngabisin duit doang, hobinya orang kaya. No, gue jawab dan gue buka tips, trik dan juga rahasianya gimana kita nih penghobi koi bisa menghasilkan uang. Yang uangnya bisa kita beliin untuk apa aja, keperluan pribadi, mau beliin mainan anak, mau beliin sesuatu buat istri atau keluarga, mau beli ikan koi baru, mau beli pakan impor yang mahal. Jadi ada triknya. Ya tentunya konten ini sih nggak berlaku banget ya buat mereka yang merasa sultan, yang uangnya banyak, tapi mungkin kredit di bank, gue nggak tahu ya. Ya udah deh, semoga bermanfaat dan semoga dapat ilmunya ya dari konten gue ini. Derian. Selamat pagi, selamat datang di Derians di Koi 89. Kita kembali ngebahas ikan koi. Pagi ini gue mau ngasih tau lu gimana sih caranya punya hobi koi bisa menghasilkan uang, atau minimal bisa menghasilkan ikan baru tanpa keluar uang. Jadi hobi koi nggak melulu soal buang-buang uang. Hobi yang buang-buang uang nggak kok, menghasilkan kok. Dan sekaligus gue akan sharing bagaimana caranya kita menjaga populasi kolam tetap sehat. Dan gue akan menjual ikan gue hari ini, makanya 3 ikan gue yang rencananya akan gue beliin kalau udah laku, uangnya buat beli karasi kondisi Jepang di salah satu dealernya di Indonesia. Kita liatin aja ntar ya. Gue ngudut dulu. Yuks. Selamat hari Minggu dan weekend. Nah, yang kita bahas pagi ini, jadi biasanya penghobi koi di awal-awal yang amatir atau baru seperti gua lah, biasanya kan kolam baru nafsu tuh, kolam ukurannya berapa, volume airnya berapa, tapi diisi ikannya nggak sesuai hitungan populasi yang wajar atau patut sesuai ukuran kolam maupun volume air kolam lo. Akhirnya ketika mereka setahun 2 tahun lo rawat, ingat ya, koi itu kan tumbuh berkembang jadi besar. Ketika mereka mulai besar, belum besar banget nih, udah mulai besar aja, ukuran 45-60, udah mulai deh kolam lo kelihatan kepadatan, keramaian. Selain gak enak dilihat, lalu lo buang-buang pakan, rugi dong. Ketiga, jangan lupa koi menjadi tidak sehat karena makin banyaknya feses atau kotoran yang dibuang di air kolam, dan bisa sakit akhirnya. Yang paling penting, yang keempat lah hitungannya ya, pertumbuhan mereka jadi monster atau bulky seperti yang di Jepang-Jepang yang suka lo lihat di YouTube. Jadi kecil kemungkinannya karena mereka ruang geraknya sedikit. Nah, 2 nih jadi efeknya nih kalau lo bisa mengurangi ikan di kolam lo. Yang pertama, untuk menjaga populasi ikan lo di kolam menjadi oke, baik, sesuai standarnya. Yang kedua, lo bisa dapetin uang dengan cara seperti ini. Gue kan ngurangin ikan nih di kolam. Nih gue kasih lihat. Gue ngurangin ikan di kolam. Ini ikannya ada 3 ekor. Ya gue sih gak mau bilang ini bagus ya, tapi jelek juga enggak lah. Nih gue kasih lihat nih. Gue matiin dulu nih mesinnya. Nah ini dia, ada 3 ekor, semuanya lokal Blitar, tapi nggak malu-maluin. Ada Siro. Jujur aja, Siro itu patternnya nggak gitu oke, nggak gitu keren. Tapi kalau lu bilang jelek juga, ya lu lihat deh.
Mencari shiro itu sama kayak mencari usuri ya kalau pattern. Susah yang hampir sempurna, yang kayak catur tapi bodinya oke banget tuh, female, perempuan. Yang itu usuri nggak gitu gemuk tapi udah panjang ya, besar. Patternnya gue bilang hampir oke, pas banget, seimbang pattern caturnya. Yang Sowa Kinrin oke banget tuh patternnya, walaupun belakangnya terlalu banyak hitamnya. Female tuh gendut juga. Kenapa lu jual yang inian? Emang yang itu lebih bagus? Ikan gue yang di kolam usuri yang ini nih, ini patternnya kalah sebenarnya buat dengan yang itu, tapi dia female dan import, bisa besar tuh. Kemungkinan untuk menjadi besarnya dan bulky masih ada, walaupun belum tentu. Kalau yang ini udah jelas, udah lokal, dan kayaknya dia male ya usurinya. Kemungkinan besarnya dan bulky kayaknya nggak mungkin, karena udah setahun gue rawat. Gitu-gitu aja perkembangannya. Bisa gede cuman ketahuan ya agak lambat. Lalu Sowa Ginrin yang kenapa gue jual, bagus sih polanya, cuman perutnya udah agak buncit tuh. Jadi gue bisa bayangin karena pengalaman gue, kalaupun dia gede nih nanti bentuknya gede, palanya kecil, perutnya agak gede, belakangnya ekornya, pangkal ekornya kecil. Jadi agak buncit ya, kalau laki-laki kayak buncit. Jangan ngomong kayak gue ya, tersinggung nanti gue. Nah 3 ekor ini gue perkirakan gue bisa dapat sekitar 7 jutaan, kurang lebih ya. Bisa lebih loh, bisa kurang dikit. Kalau kurangnya banyak gue tentu gak mau. Uangnya, hasilnya bisa gue beliin ikan karasi lagi yang import. Inceran gue sih kalau nggak dari kondisi Jepang, yang dari Marudo. Tapi berhubung kemarin ikan karasi gue ada yang meninggal, gue akan beli kali ini tetap dari yang kondisi Jepang lagi, kondisi farm gitu. Karena ya untuk membayar rasa bersalah gue kemarin gagal ya punya baby karasi. Karena ingat karasi Marudo juga bagus loh katanya, bisa bulky dan besar kayak monster. Nah ini contoh gunanya lu punya ikan koi, nggak buang-buang uang, tapi bisa juga lu jual baik ke penghobi maupun ke toko-toko ikan yang bisa lu kenal, dan tolong dong bantu jualin. Jadi mereka jadi agent ya, mereka akan handling ikan lo, tapi ada fee-nya karena ada biaya pengambilan dan biaya mereka merawat selama di toko. Pasti laku kok. Kenapa? Gue nggak bilang ikan gue bagus ya, bagus banget, nggak. Ntar ada penghobi senior, yang sombong bilang ikan lo apa-apaan Yan. Tapi kalau jelek juga sorry, nggak bisa. 3 ekor gue akan karantina ini selama 10 hari. Kalau udah oke akan diambil dan dihandling sama toko yang akan gue titipin di Bandar Lampung untuk dijualin. Akan gue beliin kondisi farm, jadi ikan karasi dari kondisi farm. Karasi lagi ya, karena kemarin gue mati. Nah itu, jadi punya koi itu lu bisa jualan, dapat uangnya bisa lu gunain pribadi atau lu beliin ikan koi lagi. Kalau gue beliin ikan koi lagi. Yang kedua, lu jual begini atau mengurangi begini juga untuk menjaga populasi ikan, untuk menjaga populasi ikan koi di kolam lu. Jujur nih, ternyata kemarin gue salah hitung. Ternyata kolam gue 15 ekor. Ini 16 ton. Sebenarnya sih paling banyak ya 12 lah ya, kalau mau untuk penghobi amatir buat gue. Itu masih banyak loh, masih kebanyakan, tapi oke lah, wajar. Tapi kalau gue maunya 10. Nah ini udah 15, gue udah ambil atau kurangin 3 ekor, gue mau jual, tinggal 12. Hasil yang ini nanti, 3 ekor ini kejual, gue akan beliin ikan karasi dong. Gue masukin lagi nanti, awal tahun bakal jadi 13 ekor. Nah nanti pertengahan tahun, target gue akan jual lagi sekitar 3 ekor lah. Agar tujuannya kolam gue akan memiliki 10 ekor ikan koi aja di kolam 16 ton, yang buat gue masih cukup lah. Masih agak kebanyakan kalau mau tumbuhin besar banget, cuman buat gue kalau kedikitan juga ya enggak lah. Dan gue udah mulai nyicil nih intinya, bahwa penghobi ikan koi itu awalnya pasti ya sama lah ya, ikan koi murah dulu, ikan koi lokal yang Blitar mulai agak bagus dan tentunya agak mahal. Lama kelamaan, bukan gue nggak nasionalis, pasti lo suka nggak suka akan mulai nyicil
mengisi ikan lu dengan ikan-ikan yang bagus, khususnya ikan impor. Kenapa? Kalau ikan impor jadi naik kelas atau jadi kayak suhu atau masterian? Kagak. Karena ketika lu sudah mulai 2 tahun punya kolam seperti gue, lu udah mulai ngerasa nih, ternyata kalau punya ikan koi lokal susah ya menjadi bulky atau monster besarnya. Emang bener susah, nggak semuanya ya, tapi kebanyakan gitu. Sedangkan Jepang pasti gede dan besar juga ya? Enggak juga, tapi kemungkinan besarnya juga banyak karena memang indukannya udah bagus-bagus di Jepang, udah gede-gede. Nah itulah pada intinya penghobi koi pada akhirnya pasti akan koleksi ikan impor juga. Bedanya nih, gue enaknya NKRI banget nih. Jadi gue target gue 10 ekor nanti ikan koi di sini tahun depan. Itu gue sih maksimal 6 yang impor, 4 gue pasti lokal. Karena inget, prinsip ikan koi jangan lupain, yang penting adalah ikan bagus. Jadi kalau emang ada ikan lokal bagus, wah gak bisa tumbuh besar banget nih, tapi bisa besar lah gitu ya. Jangan juga short body atau bontet gitu. Ya kenapa lu gak beli? Beli aja. Karena kadang-kadang pattern yang bagus, bentuk yang bagus, kalau gue beli impornya, harganya ratusan juta. Yang lokal mungkin cuman berapa puluh juta atau berapa juta. Mahal ya. Gue bukan sombong. Gue juga kalau beli pasti gue jual-jualan kayak gini nih. Atau gue nabung. Jadi gue nggak ganggu uang keluarga gue. Nah itu. Jadi prinsipnya, gue dipin aerator dulu ya. Jadi prinsipnya punya ikan koi itu hobi yang nggak buang-buang uang. Gue udah berapa kali nih ngurangin populasi ikan koi gue di kolam dengan cara gue jual. Kadang uangnya gue beliin pakan, kadang uangnya gue beliin mainan anak gue. Yang ini gue lagi butuh ikan baru, import, mahal pastinya, gue jual buat beli ikan baru. Bini gue kagak marah. Gitu. Ya, itulah sekilas soal tips and trick punya ikan koi bisa menghasilkan uang atau bisa jadi trade, tuker-tukeran untuk menjadi uang dan dibeli ikan baru. Dan itu juga gunanya untuk menjaga populasi kolam lo biar gak kebanyakan. Jadi buat teman-teman yang awalnya pasti nih hobi banget ngumpulin ikan banyak-banyak, 3 tahun 2 tahun kok jadi sempit ya kolam gue, kayaknya kepenuhan keramaian. Lu udah harus mulai ngurangin populasi ikan di kolam lo. Dan lu harus pilih ikan yang terbaik yang di kolam lo. Ingat, yang terbaik itu bukan kata orang, kata lu. Karena prinsip ikan koi walaupun banyak rumusnya, yang lihat bodinya begini, patternnya gini yang keren, adalah satu, apa yang enak lu lihat di mata lu, baik patternnya ataupun bodinya dan jenis ikan koinya, lu piara. Apa yang lu suka lu piara aja. Gitu aja. Cuman kalau lu udah belajar pasti lu, gue tahu nih standar gue kalau usuri harusnya gini deh, paling jelek. Kalau ikan ini gue sih nggak peduli patternnya, tapi harus gede nih bodinya nih, dan gede itu seimbang ya. Kalau gede buncit atau dropsy bentuk perutnya, itu jelek juga. Lu kayak miara koi, kayak miara gue di kolam koi, buncit cin. Mules nih pagi. Udah gitu aja, gue mau boker. Makasih udah nontonin The Rians ya. Bukan jorok ya, tapi gue sih yang namanya kentut ya kentut aja ya. Jangan lupa kalau berfaedah ya, di luar kentut tadi kontennya, tolong di subscribe dan di like, share. Kalau emang gak suka ya gak apa-apa, tapi jangan dikata-katain juga dong. Kan udah nontonin, udah dapet ilmu. Kalau mau follow Instagram gue untuk ngobrol-ngobrol ya, bukan gue artis atau ngartis, lo bisa follow Instagram gue dan Instagram clothing store gue. Ayo, ada yang mau beli t-shirt keren, t-shirt lokal tapi rasanya berbudaya sekali. Itu aja, salam Koi 89, salam Nisigoy, cheers baby, assalamualaikum. Eke mau boker dulu. Dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.